Bisa dilihat teman-teman, sahabat tani, pohon durian saya yang setelah 2 minggu kita pupuk memakai pupuk mikro. Nah, bisa dilihat daunnya seger-seger dan tidak ada yang cacat sama sekali, walaupun masih di usia 1,5 bulan sejak tanam. Ini seperti apa raciannya? Kita simak videonya sampai selesai. Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya, MRS Farm Jepara, sang petani durian asal Dunggayam, RT 1 RW 3, Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Indonesia dulur. Oke sahabat, di video kali ini tepatnya di hari Selasa ya, di tanggal 7 di bulan Januari 2025 ya. Ini di kondisi di hari ini, pagi kali ini cuaca lumayan mendukung, sangat panas sekali ya, disertai berawan ya dulur. Tapi mudah-mudahan di kesempatan hari ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, sahabat tani ya, dimanapun Anda berada, khususnya di hari ini kita tetap menjalankan aktivitas seperti biasa dan dimudahkan rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Oke sahabat, kita sesuai requestan teman-teman semuanya atau sahabat-sahabat semuanya, ini di kebun saya, di kebun MRS Farm Jepara ini, kita mau update perkembangan dari durian kita. Nah, durian kita yang usai 1 minggu setelah penyemprotan dari pupuk mikro ya. Pupuk mikro ini perkembangannya dari setelah penyemprotan dari 1 minggu ya, 1 minggu, karena penyemprotan kemarin waktu di tanggal 1 Januari ya, 1 Januari, dan ini tepatnya di tanggal 7 Januari, jadi tepatnya di 1 minggu. Nah, perkembangannya seperti ini teman-teman ya. Perkembangannya setelah saya pupuk mikro dari berbagai 4 jenis ya, 4 jenis kemarin ya, penyemprotan 4 jenis, ini sudah segini ya. Perkembangannya begitu cepat dan begitu sangat subur sekali terlihat. Ini ya teman-teman ya. Itu di situ di video-video saya yang kemarin waktu penyemprotan dan peracian-raciannya sudah saya jelaskan, sudah saya bikin video yang ada di video kemarin ya, waktu penyemprotan di kebun saya ini dulur ya sahabat ya. Jadi ini kebun saya ya, yang saya treatment, yang saya rawat ya dari usia 0 ya. Setiap minggu kita semprot ya, setiap minggu kita semprot pakai insektisida ya, setiap minggunya. Dan setiap 2 minggu sekali saya memakai racian pupuk mikro ya, yang saya semprot kemarin. Dan ini hasilnya setelah nampak di setelah 1 minggu penyemprotan ya, penyemprotan jadi seperti ini nampaknya. Sebelum penyemprotan itu agak sedikit beda ya, jadi sangat beda jauh setelah kita melakukan penyemprotan pupuk mikro ya, seperti magnesium sulfat, zinc, dan juga ultradap, yang satu atonik. Nah, ini ternyata di perkembangan daun sangat terlihat subur sekali ya teman-teman ya. Ini sudah terlihat di umur setelah penyemprotan di 1 minggu setelah penyemprotannya. Ini bisa dilihat ini daunnya sangat seger dan subur sekali ya teman-teman ya, sahabat tani. Ini bisa teman-teman terapkan nanti ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun ya. Nanti 1 tahun kita rutin penyemprotan setiap minggu sekali, itu insektisida. Insektisida bisa dicampur sama fungisida, insek sama fungi ya, untuk di setiap minggunya. Kalau setiap 2 minggu sekali kita pakai
ini pupuk mikro ya, yang kemarin pernah saya video pupuk mikro, campurannya seperti Ultradap ya, Ultradap, magnesium sulfat dan pupuk Merauke, zinc ya, zinc dari ZN yang EDTA ya. Yang satunya pakai Atonik. Nah ini ternyata kita lihat perkembangan dari setelah semprot di 1 minggu. Nah seperti ini ya, saking suburnya, saking pangklingnya ya teman-teman ya, ini terlihat subur sekali. Ini ya, daunnya juga pertumbuhannya, terubusnya juga sangat pesat sekali. Nah ini baru di usia 1,5 bulan ya, belum genap di 2 bulan, karena 2 bulannya nanti di usia di tanggal 15 Januari nanti. Ini genep 2 bulan. Ini belum genap 2 bulan, jadi pertumbuhannya sudah sepesat ini ya teman-teman ya. Ini berkat perawatan kita yang kita berikan semenjak usia 0 sampai saat ini ya. Ini jadi seperti ini. Untuk daunnya bisa dilihat teman-teman ya, sahabat, daunnya sangat hijau seger dan tidak ada cacat sedikit pun ya teman-teman ya. Ini ya, subur sekali ya. Ini harapan saya ya, di umur 2-3 tahun nanti harapan saya bisa berbuah ya. Untuk harapan saya hari ini dan di 1 tahun ini masih kita lakukan treatment ya. Treatment artinya kita harus perawatan khusus ya. Jangan sampai leno ya, di usia 0 sampai 1 tahun ini jangan sampai terlena. Karena di sebelah saya ini adalah tanaman padi ya. Jadi nanti padi kalau sudah mulai membesar, tumbuh besar, berbuah dan panen, itu nanti hama-hama yang dari padi ini mungkin akan hinggap di kebun kita di ini ya. Karena ini dikelilingi padi semua, tanaman padi. Jadi ini harus ada perawatan khusus setelah di umur 1 tahun ya, di usia 0 sampai 1 tahun. Jadi harus ada perawatan khusus, jangan sampai terlena dengan hama maupun serangan-serangan hama lainnya ya teman-teman ya. Jadi ini kita emang di sini itu emang saya bikin konten setiap ada perkembangan, setiap ada pemupukan, perawatan, semua saya emang jadikan konten ya, buat itu biar nanti ada perkembangan setelah saya memakai pupuk ini dan pupuk itu, pupuk A, si pupuk B, perkembangan selalu kita lihat di setiap minggunya ya teman-teman ya. Buat teman-teman sahabat tani yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe, karena saya juga ini masih sebagai petani anyaran atau awam, masih pemula juga ya. Jadi kalau dikatakan saya ini insinyur, tidak, saya ini petani temenan yo ora yo, istilah ini petani anyaran, tapi di sini kita akan menggali ke apa ya, gampangannya menggali dengan cara sendiri ya, yang kita terapkan di kebun durian saya ini ya. Jadi seperti ini. Jadi kita setiap menanam durian ya di suatu tempat ya, itu harus kita sesuaikan dengan tempat dan lokasi kita masing-masing. Jangan bergantung dengan saya bergantung dengan di sana itu jangan ya. Kita harus menerapkan dengan cara sendiri-sendiri ya, karena berbeda tanah juga beda kesuburan ya, itu sangat mempengaruhi pertumbuhan di kebun durian kita. Oke. Dan ini ya, di umur 1-2 bulan kurang ini pertumbuhannya bisa kita lihat seperti ini ya, setelah di usia 0 sampai menginjak 2 bulan pertumbuhannya ya. Untuk trubusnya bisa dilihat teman-teman, sangat bagus sekali dan tidak ada cacat, bekas-bekas hama ataupun penyakit-penyakit apa itu enggak ada ya, mulus, bagus sekali ya. Karena ini harapan saya ini emang waktu penyuburan atau waktu perkembangan atau pertumbuhan itu kita usahakan semaksimal mungkin ya, kita semaksimal mungkin. Dan untuk pemeruningan ya, jangan sampai kita pruning waktu pertumbuhan seperti ini ya teman-teman ya. Pemeruningannya nanti kita lakukan setelah di usia 2 tahun saja ya.
sudah mempersiapkan waktu pembuahan atau pembungaan ya. Kita pruning semenjak 1 tahun menjelang musim pembuahan. Jadi jangan pruning langsung menuju pembuahan, jangan. Kita harus kasih selang waktu sekitar 1 tahun ya. 1 tahun setelah pruning nanti selanjutnya baru kita menjalani treatment pembungaan ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat teman-teman semuanya, kebun durian saya ini semuanya subur-subur semuanya. Di sini ada 4 jenis durian ya. Ini tentunya ini dari jenis bawor ya. Ada oci, duri hitam, ada musangking, dan ada ini yang namanya apa jenenge kayak montong ada montong di sini, karena di sini mayoritasnya yang banyak adalah bawor sama duri hitam ya. Dan untuk yang musangking kita masih dalam proses uji coba dulu. Kalau di sini nanti perkembangannya juga bagus, nanti kita insya Allah tambah lagi musangking dan lain-lainnya ya teman-teman ya. Kita coba dulu untuk perkembangan dari bawor dan oci di tanah ini ya. Karena ini tanah di sini belum pernah ada yang menanam durian ya. Karena ini saya nekat, modal nekat. Ini tanah bekannya seperti ini ya. Setiap tahunnya, setiap musimnya itu tanamannya padi ya. Ternyata di sini padi 1 kali, dan selanjutnya nanti kacang 2 kali, dan terakhir biasanya ketela singkong ya. Dan ini terpaksa saya emang ya, kalau di sini emang nekat ya. Ini bahkan saya pernah dibully sama tetangga saya, waduh punya sawah ditanduri duren apa ya ora eman-eman. Tapi saya gak hiraukan seperti itu ya, karena tujuan saya itu berbeda. Tujuan harapan saya, kita nanam durian dari sekarang ini untuk investasi kita di hari tua nanti ya teman-teman ya. Jadi nanam durian memang modalnya tidak sedikit ya teman-teman ya, tidak sedikit. Apalagi penanaman kita itu tidak benar, apalagi salah, wah itu nanti akan mengeluarkan modal yang begitu banyak, apalagi perawatannya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut pembahasannya. Kita ini di usia menginjak 2 bulan ya teman-teman ya, sahabat tani. Jadi untuk waktu pemeruningannya nanti jangan, ini kita pruning dari sekarang, jangan, tidak boleh ya. Waktu pertumbuhan kita harus jaga daun, jaga ranting, jaga akar ya. Tidak boleh ada yang terganggu waktu pertumbuhan ya teman-teman ya. Jadi waktu pertumbuhan seperti ini itu kita harus benar-benar jaga dari daun, ranting, akar ya. Jangan sampai ada yang terganggu, maupun itu gangguan dari ayam atau hewan-hewan lainnya, ataupun hama atau jamur, itu jangan sampai terjadi ya. Biar teman-teman nanti tanaman yang kita tanam itu bisa subur dengan sempurna seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini itu juga subur sekali walaupun masih di usia 2 bulan kurang ya, 2 bulan kurang. Ini juga subur sekali di sini. Jadi nggak ada yang ini ya, nggak ada yang istilahnya problem, nggak ada. Waktu penanaman juga bagus sekali ya, apalagi ini cuaca waktu penanaman, di pertama kali penanaman itu panas banter ya, alias panas tang-tang ya. Jadi setelah tanam di umur 1 minggu itu baru ada hujan turun yang begitu lebat, atau hujannya itu langsung, curah hujannya langsung tinggi ya, nggak ada meneng-menenge istilahnya, nggak ono leren-leren, langsung los. Dan ini kebetulan di hari ini dan kemarin juga masih hujan ya. Ini juga untuk hari ini kita masih diberi kesempatan untuk membuat konten pas tepatnya di 1 minggu setelah penyemprotan daripada pupuk mikro yang kita berikan yang pertama kali ya. Nanti selanjutnya di 1 minggu 2 minggu ya, kita selang 1 minggu pemberian pupuk mikronya ya. Nanti kita lanjut memasuki di setiap minggunya itu tetap kita pakai pupuk insek dan fungisida ya, untuk setiap minggunya, untuk mencegah hama datangnya belalang, ulat, dan kutu, perkutuan ataupun wereng-wereng gitu ya. Karena kalau tempat seperti ini kalau nggak dicegah setiap minggu, nanti akan keburu kedatangan hama-hama penyakit lainnya.
Ya, untuk penyemprotan hama itu dilakukan di waktu sore hari ya teman-teman ya, sore hari setelah jam 3 sampai sore ya, mulai jam 3 sampai jam 6 itu waktu penyemprotan hama. Lah setiap 1 bulan sekali ya, untuk penyemprotan hama, insektisida dan fungisida kita campur pakai asam amino 1 kali setiap 1 bulan ya. 1 bulan sekali kita campur pakai asam amino ya. Asam aminonya biasanya saya memakai yang merek Bayer dari Ambition ya. Itu kita aplikasikan di setiap 1 bulan sekali ya. Artinya 1 bulan sekali itu full ya, full penyemprotan di setiap minggu itu full. Tapi untuk yang insek sama fungi itu setiap minggu. Artinya gini, setiap Jumat sore ya, setiap Jumat. Misalnya gini, saya hitung dari penyemprotan pupuk mikro ya. Pupuk mikro di Jumat, misalnya di hari Jumat mulai minggu pertama di hari Jumat pagi ya. Pagi kita pupuk mikro. Nah, pupuk mikro ya. Pagi kita semprot pupuk mikro, dan untuk nanti sore jam 3 kita semprot insek sama fungisida ya, dan kita campur sama asam amino tadi ya. Itu di pemupukan di penyemprotan di minggu pertama ya, minggu pertama. Dan minggu kedua nanti kita lakukan pemupukan pupuk mikro. Pupuk tadi ya sudah ya di minggu pertama ya. Minggu kedua kita lakukan pupuk insektisida saja, tidak memakai asam amino. Dan berikutnya jadi kita seling ya, setiap 2 minggu sekali ya. Setiap 2 minggu sekali kita semprot pakai pupuk mikro ya, setiap seminggu sekali ya. Dan setiap 2 minggu sekali kita pupuk pakai pupuk mikro ya. Pupuk mikro 2 minggu sekali. Dan untuk insektisida dan fungisida itu setiap 1 minggu sekali, harus wajib gitu. Kalau yang pupuk mikro, pupuk insek sama fungisida itu setiap minggu sekali wajib ya, intinya ya. Kalau yang pupuk insek sama bukan pupuk ya, tapi untuk hama, obat hama atau obat insek sama fungisida, kalau setelah diselang 3 kali penyemprotan ya, nanti ditambah sama asam amino ya. Untuk yang insek sama fungi, setelah 3 kali penyemprotan nanti kita tambahkan lagi asam amino setiap di 1 bulan sekali ya. Jadi seperti itu, nanti pertumbuhannya akan maksimal ya. Dan untuk mikronya di setiap hari Jumat di pagi hari. Usahakan di penyemprotan pupuk mikro itu di pagi hari, jangan di siang hari atau di sore hari, karena waktu mekar-mekarnya, bukanya sel-sel klorofil itu di pagi hari ya teman-teman ya. Jadi usahakan penyemprotan pupuk mikronya di pagi hari ya. Kalau penyemprotan insek sama fungi usahakan sore hari ya. Sore hari itu nanti penyemprotan insek sama fungi ya. Jadi setiap hari Jumat, kalau saya setiap hari Jumat ya, setiap hari Jumat kita semprot ya. Penyemprotan pertama insek pagi ya, Jumat pagi, berarti kita pakai yang mikro, yang pupuk mikro khusus daun ya, khusus ini untuk kekebalan tanaman misalnya ya, kalau di pagi hari. Dan nanti sore jam 3 ya, jam 3 kita semprot lagi pakai pencegah datangnya hama ya. Hama dari kutu, dari belalang, dari ulat itu datangnya biasanya sore atau malam hari. Jadi kita cegah sore hari untuk mencegah datangnya hama. Jadi pakai insek sama fungi ya. Dan kita tambah asam amino untuk setiap 1 bulan sekali ya, jangan lebih. 1 bulan sekali cukup kita tambah dengan asam amino dari Bayer Ambition yang kita pakai ya. Jadi biar tanaman kita itu terlindungi dari serangan-serangan hama ataupun jamur ya, karena fungisida nanti fungsinya akan
melindungi dari batang dan jamur-jamur yang akan menyerang tanaman kita ya. Untuk inseknya biasanya kita memakai dua jenis insek ya, desis sama konfidor ya. Desis untuk mengendalikan hama belalang ya, dan ulat ya biasanya ya, belalang sama ulat. Dan untuk yang konfidor biasanya untuk mengendalikan hama kutu-kutu daun yang biasanya nyerang itu seperti wereng atau kutu-kutu lainnya, kutu kebul, kutu kepik itu ya. Itu biasanya nyerangnya itu waktu malam hari. Nah, alhamdulillah untuk tanaman kita saat ini sudah terlindungi dari semua jenis itu ya. Jadi aman, alhamdulillah aman, tidak terserang penyakit maupun hawar-hawar daun atau yang sebagainya. Karena harapan saya itu bertanam durian itu harapan kita biar tumbuh subur dan cepat besar ya, seperti itu. Dan ini bisa teman-teman lihat semuanya juga sama, pertumbuhannya juga sama seperti ini. Jadi ini kita emang sengaja kita pantau di setiap perkembangan durian kita ya. Setelah kita ada pergerakan maupun penyemprotan maupun pemupukan ya, kita selalu pantau di setiap hari minggunya ya teman-teman ya. Setelah ada gejala apapun kita sepil ya dulur ya. Makanya buat teman-teman semuanya, sahabat-sahabatku semuanya yang baru nonton channel saya, silakan ikuti dari awal sampai ini ya, sampai saat ini. Silakan yang baru nonton channel saya, yang baru buka, jangan sampai ketinggalan perawatan kebun durian saya yang dari usia 0 sampai saat ini ya teman-teman ya. Oke, cukup sampai di sini dulu ya teman-teman ya, sahabat tani semuanya. Nanti kita akan update lagi perkembangan setelah nanti hari Jumat sore ya. Nanti kita akan bikin konten lagi tentang penyemprotan hama dan racian-racian yang akan kita berikan nanti kepada tanaman kita supaya tanaman kita itu terlindungi dari serangan-serangan hama ya. Karena tempat kita itu memang di persawahan seperti ini. Jadi kalau nggak dilindungi mulai dari sekarang, itu tanaman kita tidak akan terlindungi dari hama-hama penyakit yang akan menyerang dulur ya. Oke sahabat tani semuanya, semoga ini bisa bermanfaat dan bisa membuat inspirasi, atau bisa di-note ya bisa, tidak ya bisa, tergantung teman-teman semuanya. Tapi ini saya juga tidak insinyur pertanian juga tidak ya. Bahkan saya ini masih pemula, masih butuh bimbingan teman-teman semuanya. Kalau teman-teman sahabat semuanya punya cara lain, bisa di-share di kolom komentar ya teman-teman ya, biar kita bisa saling sharing, saling berbagi pengalaman cara bertanam durian yang benar dan bagaimana cara perawatannya. Bisa kita sharing semuanya tentang pergerakan kita dan semuanya pergerakan kita di kebun ya, mengenai kebun durian dan kebun-kebun apa yang kita lakukan di kebun ya dulur ya. Oke, cukup sekian dulu. Kalau ada salah kata saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya atas nama M. Rifan Saputra, sang petani durian asal Kedung Gayam, RT 1 RW 3 Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Kalau ada salah kata, mungkin caranya itu kurang pas atau gimana, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi ini adalah saya gali dari tanaman saya sendiri, saya hasil uji coba yang saya terima ya. Jadi teman-teman semuanya bisa dipakai atau tidak itu terserah, bebas. Saya tidak melarang, wes pokoknya bebas, mau dicari mau caranya A B C itu bebas sampai dewi-dewi ya. Jadi saya seperti itu dengan cara saya, dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada ngefek sama sekali di daun ya. Daun tetap seger. Ini di video saya juga ada yang komen, wah bang, pemberiannya pupuk zinc kok sampai 3 sendok, apa enggak kebanyakan nanti overdosis? Nyatanya ini enggak ya. Nyatanya bisa dilihat daunnya seger-seger, tidak ada yang gosong, tidak ada yang
melenyot atau tidak ada yang bagaimana. Lihat ini lihat semuanya ya teman-teman ya. Jadi kita mau menggunakan pupuk apapun kalau sesuai dosis anjuran yang ada di saset, insya Allah aman, terkendali ya dulur ya. Oke, cukup sekian dulu, nanti kita lanjut setelah di penyemprotan di hari Jumat pupuk hama yang kita berikan. Nanti jangan sampai ketinggalan teman-teman semuanya, kita update terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani Indonesia, semoga maju. Oke, masuk bolo.